Ya, baik Bapak Ibu. Seperti janji saya melalui kolom percakapan bahwa kegiatan ini akan kami mulai pada pukul 1:15. Untuk itu mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung dapat mengaktifkan kameranya dan dapat menerapkan virtual background yang dapat diunduh di go.maribelajar.org/virtual-background. Baik Bapak Ibu dan Sobat Mari Belajar, mari kita mulai rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, apa kabar Bapak Ibu, teman-teman, semua sobat mari belajar? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sobat mari belajar yang saat ini di domisilinya atau di tempat lingkungan wilayahnya sedang terkena polusi seperti itu ya, yang saat ini sedang ramainya atau yang saat ini sedang marak-maraknya. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengucapkan selamat datang dalam kegiatan webinar bagaimana mesin learning membantu dalam pengambilan keputusan. Saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga akhir nanti. Dan juga tentunya tidak sendiri, adapun penyampaian atau pemateri pada siang hari ini ada Mas Rinaldi. Selamat siang Mas Rinaldi. Ya, Siang sudah. Mbak Melinda. Ya, sudah hadir bersama kita semua, Mas Rinaldi. Adapun untuk penyampaian materi pada siang hari ini, nanti teman-teman, Bapak, Ibu, dan Sobat Mari Belajar akan dijelaskan mengenai apa itu machine learning. Mungkin di sini sudah ada yang paham atau sudah ada yang berkecimpung secara langsung di dunia machine learning. Nah, untuk webinar pada siang hari ini nanti akan dijelaskan terkait machine learning, kemudian tipe-tipe dari machine learning, lalu ada penyiapan data atau untuk machine learning, lalu nanti akan ada sedikit demonstrasi oleh Mas Rinaldi tentang pengambilan keputusan dengan machine learning sesuai dengan topik webinar pada siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, kami informasikan bahwa saat ini fitur audio Bapak Ibu sedang kami nonaktifkan. Dan apabila sepanjang sesi pemaparan materi, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat menuliskan terlebih dahulu pertanyaannya, ataupun Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom percakapan, nanti akan saya bantu bacakan. Atau jika Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung bersama dengan pemateri, nanti ketika sesi tanya jawab, Bapak Ibu dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya. Kemudian nanti ketika kami sudah mengaktifkan audio Bapak Ibu, baru Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya. Dan baik Bapak Ibu, sedikit informasi juga bahwa webinar pada siang hari ini kami rekam dari awal hingga akhir. Untuk itu, kami memohon Bapak Ibu, mmm, untuk, beraktif dalam kegiatan siang hari ini, karena nanti pada siang hari ini akan ada sedikit, voucher, dari Mari Belajar untuk satu orang peserta teraktif. Dan baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami langsungkan saja menyerahkan kepada Mas Rinaldi selaku Microsoft Certified Educator untuk penyampaian materi tentang webinar bagaimana machine learning membantu dalam pengambilan keputusan. Kepada Mas Rinaldi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, baik. Cek suara saya terdengar jelas ya Mbak Melinda ya? Sudah terdengar jelas. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat tanpa ada satu kurang apapun. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk belajar bersama, bagaimana sebenarnya machine learning itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk belajar dari dasar pengenalan dari machine learning, nanti sekaligus nanti akan ada, boleh dikatakan semacam demo ya, akan ada studi kasus yang sudah kami siapkan, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana, dalam dunia nyata penggunaan dari machine learning itu sendiri, seperti itu. Nah, baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya Rinaldi sebagai seorang Microsoft Certified Educator akan menjadi pembicara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian akan saya coba bagi menjadi beberapa bagian
Yang pertama nanti akan ada pemaparan materi, setelah itu nanti akan ada proses untuk demo atau ada lab-nya studi kasus. Setelah itu kita akan coba untuk, membuka sesi tanya jawab. Nanti misalnya Bapak Ibu sekalian, ingin bertanya boleh, langsung disampaikan seperti itu ya. Oke, langsung saja saya coba untuk share screen semoga nanti kelihatan. Oke, Mbak Melinda untuk layar Mmm, saya sudah kelihatan Mbak Melinda? mohon maaf, oh ya sudah, saat ini sudah terlihat Mas Rinaldi, bisa dilanjutkan? Oke, sudah ya. Oke, baik. Jadi topik kita ini cukup cukup, mmm, boleh dikatakan kalau untuk kita yang belum pernah punya pengalaman sebelumnya dengan dunia machine learning, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti akan mencoba, belajar lagi gitu ya. Karena topik ini sangat, cocok sekali dengan kita di era AI saat sekarang ini Bapak Ibu. Dan, machine learning merupakan salah satu dasar dari kenapa kita melihat banyaknya kecerdasan buatan saat ini, gitu ya. Nah, maka di sini kami membuat sebuah webinar, bagaimana machine learning ini membantu dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa? Banyak hal Bapak Ibu sekalian, bisa jadi untuk keputusan bagaimana kita harus berjualan, keputusan bagaimana kita harus bertindak, keputusan bagaimana ke depannya, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan coba membagi menjadi 4 agenda. Yang pertama saya akan jelaskan tentang apa itu machine learning, yang kedua saya akan coba menjelaskan tipe-tipe machine learning itu bagaimana, gitu ya. Dan yang ketiga saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana menyiapkan data untuk machine learning itu sendiri. Dan yang terakhir akan ada studi kasus pengambilan keputusan dengan machine learning, seperti itu. Setiap agenda ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat nanti dalam sesi ini dengan sebaik mungkin kalau misalnya di setiap sectionnya ini, setiap pembagiannya ini nanti ada hal yang ingin Bapak Ibu sekalian tanyakan, boleh langsung nanti dituliskan di kolom chat, di kolom apa ya, percakapan, atau juga nanti bisa menyalakan mikrofon. Oke ya. Baik, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu sekalian, machine learning gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendengar istilah machine learning, apa yang pertama kali yang Bapak Ibu sekalian ingat? Apa yang Bapak Ibu sekalian pikirkan pertama kali ketika mendengar istilah machine learning? Silahkan mungkin bisa dituliskan di kolom chat biar nanti, kita bisa melihat bagaimana dari Bapak Ibu sekalian itu memahami machine learning itu sendiri. Oke, silahkan. Kalau misalnya sudah ada nanti kita, coba membahas bersama, silakan. Apa itu machine learning? Ya, apa itu machine learning? Apa yang Bapak Ibu sekalian, pahami tentang machine learning itu sendiri? Silahkan, ada di kolom chat. Ada yang tahu tentang machine learning ini sebelumnya? Bisa dituliskan atau misalnya, saya kurang tahu machine learning, Mas tahunya AI saja contohnya ya, boleh silakan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang tahunya apa tentang hal di dunia machine learning ini, silakan. Nanti kita coba untuk lihat, bandingkan ya pendapat kita dengan yang akan kita pelajari hari ini, seperti itu. Nah, ini ada dari salah satu peserta kita dari Bu Kristiana, mesin yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Dari Pak Surya, Search Engine Pak. Oke, dari Pak JC Trinugroho, mesin yang bisa menjawab semua dan apa hal yang kita tanyakan. Untuk Korida Sativa, mesin untuk mendukung, pembelajaran. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin, ingin menjawab tentang machine learning ini apa? Oke, saya lanjut ya. Begini Bapak Ibu sekalian, saya coba untuk, eee, gambarkan dulu ya, gambarkan dulu.
Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, saya coba untuk pakai, Microsoft Whiteboard ya, biar nanti kelihatan apa itu machine learning gitu ya. Kalau misalnya kita ya bagi Ibu yang tidak muncul suara itu mungkin bisa dibantu Mbak Melinda ya, suruh keluar terus masuk lagi gitu. Oke, begini Bapak Ibu sekalian, eee, pernah nggak kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan alat, contohnya bentar saya close dulu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, eee, pernah nggak kita itu, menggunakan alat contohnya di dalam ya, dari Pak Adri ini bagus ya, sistem komputasi dengan komputer cerdas yang terus-menerus belajar dan memahami proses pengetahuan si pengguna. Oke, baik seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi machine learning ini boleh dikatakan bukan alat untuk proses kita belajar atau alat untuk membantu proses pembelajaran. Bukan ke sana arahnya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita, artikan ya secara literal, machine learning itu adalah, mesin pembelajaran gitu ya, pembelajaran mesin gitu ya. Ada pembelajarannya di sana gitu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, machine learning itu boleh dikatakan seperti ini. Jadi dia itu semacam algoritma ya, algoritma yang dia itu bisa untuk belajar. Ya, bisa untuk belajar, diberikan sesuatu hal, dalam hal ini adalah data, sehingga nanti dia bisa belajar secara terus-menerus, semakin pintar, dan nanti bisa ibaratnya bisa memprediksi, bisa nanti mengidentifikasi, bisa nanti itu untuk, membedakan, ya, bisa nanti itu melihat hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah machine learning. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat di sini ya, sebelum saya coba lanjut nanti ya. Contohnya kita punya sebuah bunga, ya, ada bunga contohnya di sini, ya, bunga dengan, kelopaknya kecil-kecil tapi tangkainya besar, namanya bunga A, ya. Satu lagi ada bunga namanya di tengah-tengahnya kecil tapi kelopaknya gede banget gitu ya, gede banget gitu ya, gede banget dan tangkainya itu pendek, gitu. Oke, ada 2 bunga ya, yang pertama bunga A, yang kedua itu bunga B. Oke, kita pengen nanti ada sebuah alat, ada sebuah mesin ya, ada sebuah algoritma yang dapat nanti membedakan antara 2 hal ini. Nggak perlu lagi kita datangkan orang, nggak perlu lagi kita minta orang membedakan secara manual, ini apakah bunga A atau bunga B. Kita tinggal nanti membuat sebuah algoritma gitu ya, kita ajarkan dia membedakan mana yang bunga A, mana yang bunga B. Nanti ketika ada bunga baru yang didatangkan, kita tinggal masukkan ke dalam algoritma tersebut, dia akan bisa membedakan. Itulah yang namanya machine learning. Sebagai contoh ya. Jadi di sini, kita bisa mengklasifikasikan nanti contohnya Bapak Ibu sekalian, oh contohnya bunga A ini di bagian tengah-tengahnya ini gede gitu ya, kelopaknya kecil, tangkainya panjang, itu namanya bunga A, gitu ya. Terus nanti bunga B, tengah-tengahnya kecil, kelopaknya besar, tapi tangkainya kecil, ya pendek gitu ya. Nah ketika ada bunga baru contohnya ya, bunga baru, tengah-tengahnya kecil gitu ya, kelopaknya gede, gede banget gitu contohnya ya. Terus nanti tangkainya agak sedikit panjang. Nah, gimana nanti, kita bisa membedakan? Nah, itulah fungsi dari machine learning tadi. Dia bisa nanti mengidentifikasi dari feature-feature namanya, atau ciri-ciri yang ada sebelumnya, gitu. Sehingga nanti, oh contohnya ini 70% merupakan bunga A contohnya ya. Ya, 30%-nya merupakan contohnya bunga B, kemungkinan yang terjadi, gitu ya. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya kecil, kelopaknya besar, ya. Makanya dia bilang ini kemungkinan adalah bunga, ini bunga B, mohon maaf ya, bunga B dan ini bunga A, ya. Kenapa dia bilang contohnya 30% adalah bunga A? Karena tangkainya panjang, gitu. Contohnya saja Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang namanya machine learning. Jadi machine learning itu bisa ibaratnya
membedakan, memprediksi, ya, mengklasifikasikan, mengelompokkan, menentukan hubungan satu dengan yang lainnya. Ibaratnya machine learning ini otaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi AI itu dasar dari AI itu adalah machine learning sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita anggap dia itu adalah seorang manusia, maka machine learning itu merupakan otaknya, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke bahasan kita tadi. Ini sekedar pengantar saja. Nah, apa itu machine learning? Nah, sebelum masuk ke machine learning, saya akan jelaskan tentang AI dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi AI ini merupakan perangkat lunak yang ini dapat meniru perilaku kemampuan manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, AI itu sebenarnya dia itu mencoba untuk meniru perilaku manusia. Bisa melihat, bisa untuk berpikir, bisa untuk mengenali, bisa untuk berbicara, bisa untuk menterjemah, bisa untuk apa lagi ya, bisa untuk melakukan proses, eee, menafsirkan sebuah gambar, ya, mendeskripsikan sebuah gambar, itu AI. Jadi AI itu cangkupannya luas banget gitu kan, ya luas banget cangkupannya dan salah satu di dalamnya itu bagian dari AI itu Bapak Ibu sekalian adalah machine learning itu sendiri. Yang mana machine learning ini, akan mengajarkan suatu data, akan mengajarkan suatu data sehingga data ini bisa pinter, sehingga data ini bisa membedakan, sehingga data ini bisa untuk memprediksi, sehingga data ini bisa untuk menarik kesimpulan. Itu namanya machine learning. Gitu ya. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi, seperti bunga tadi. Nah, itu adalah machine learning. Selain itu sebenarnya juga ada bagian-bagian AI yang lainnya Bapak Ibu. Ada computer vision, ada natural language processing, ada anomaly detection, ada conversational AI dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari AI Bapak Ibu sekalian. Jadi AI itu sendiri, eee sangat-sangat, bagus sekali ya, sangat-sangat bagus sekali dalam dunia baik itu dunia ekonomi, pendidikan, ya, apalagi dalam dunia, eee, usaha dan lain sebagainya. Nah, inilah yang namanya AI. Tapi kita fokusnya sekarang bukan ke AI, fokusnya hanya ke machine learning, ya. Kita fokusnya ke machine learning. Nah, apa itu machine learning? Jadi menurut Herbert Simon, machine learning ini adalah setiap proses di mana sistem akan meningkatkan kinerja dari pengalamannya, ya. Setiap proses dia akan meningkatkan kinerjanya sehingga dia menjadi pinter karena dia punya pengalaman, gitu ya. Ada 3 komponennya Bapak Ibu sekalian. Ada yang pertama data, ya data ini digunakan sebagai inputan, karena dari data dia akan belajar nanti, ya. Seperti contohnya yang bunga tadi, dari data dia belajar, oh kelopaknya yang besar itu adalah bunga B, kelopaknya yang kecil adalah bunga A, gitu ya. Oh di tengah-tengahnya kecil berarti bunga B, oh di tengah-tengahnya besar berarti bunga A. Itu namanya proses dia untuk belajar dari data. Nah, bagaimana cara ia belajar tadi? Maka akan ada model nanti di dalamnya, gitu ya. Akan ada model nanti di dalamnya yang mana model ini akan dapat mengenali suatu pola. Polanya apa ya? Polanya seperti yang tadi bunga tadi ya. Besar, kecil, tangkai panjang, tangkai pendek, itu namanya pola, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti ada suatu bunga baru, ya dia bisa membedakan mana yang bunga A, mana yang bunga B, gitu ya. Makanya di sini ada namanya prediksi nanti ke depannya Bapak Ibu sekalian. Ya, dia ingin memprediksi ke depannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, inilah machine learning ya. Jadi machine learning itu Bapak Ibu sekalian bukan alat untuk proses pembelajaran, bukan. Bukan alat untuk ibaratnya kita gunakan di proses pembelajaran dengan siswa, bukan, ya. Eee, bisa nggak digunakan? Bisa saja sebenarnya, cuma bukan untuk proses pembelajaran di sekolah, bukan. Tapi alat yang bisa kita gunakan, yang mana nanti di setiap prosesnya dia bisa meningkatkan kinerjanya, bisa semakin pintar, alat yang bisa membedakan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses machine learning. Nah, machine learning ini itu sendiri di mana letaknya? Kok agak sama dengan AI ya, Mas, ya? Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya
AI itu sebenarnya adalah supersetnya, ya. Jadi ini AI, ya, ini adalah supersetnya, ya. Di dalamnya ada subsetnya namanya adalah machine learning, ya, ML singkatannya, ya, ML. Jadi artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, merupakan supersetnya, sedangkan machine learning merupakan subsetnya, gitu ya. Nah, nah di dalamnya lagi nanti ada deep learning, ini machine learning yang jauh lebih pintar, ya, yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih kompleks, ya, proses untuk melakukan pengajarannya atau proses untuk men-training istilahnya ya, men-training datanya jauh lebih pintar, namanya DL ya, deep learning. Nah, jadi posisi dari machine learning ini sendiri itu merupakan subsetnya dari artificial intelligence. Oke ya. Nah, bagaimana cara kerja dari machine learning ini sendiri? Pertama, dia membutuhkan data, Bapak Ibu. Ya, pertama dia membutuhkan data, gitu ya. Dia membutuhkan data. Dari sini nanti Bapak Ibu sekalian, data ini apa saja bisa berupa teks, ya, bisa berupa teks. Kalau misalnya inputannya teks, berarti nanti outputnya juga teks, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau gambar juga sama, gambar inputannya, ininya juga gambar, outputnya juga gambar nanti, prediksinya juga gambar, gitu ya. Contohnya yang gambar ini, contohnya ya, ini contohnya sebagai gambar ya. Contohnya gambar itu adalah ini Bapak Ibu sekalian, pernah melihat mobil yang bisa jalan sendiri. Nah, dia itu merupakan menggunakan salah satu bagian dari AI atau machine learning juga, ya. Dia bisa untuk membedakan gambar atau contohnya di CT scan, ya. Pernah dengar ya CT scan ya di rumah sakit untuk apa namanya? Untuk kita di ronsen. Nah, itu menggunakan bagian dari machine learning juga sebenarnya, gitu ya. Inputnya apa? Gambar. Inputnya gambar itu. Ya, sehingga dia bisa mendeteksi mana yang kanker, mana yang enggak, mana yang tumor, mana yang enggak. Nah, itu sebenarnya inputannya merupakan gambar. Nah, data-data tadi yang data-data mentah ya, yang data-data yang ada yang dimiliki itu nanti dilakukan proses training namanya. Nah, di sini nanti proses training ini ya menghasilkan sebuah model ya, menghasilkan sebuah model. Model ini Bapak Ibu sekalian yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Jadi nanti modelnya ini banyak ya. Ada modelnya klasifikasi, ada regresi, ada clustering, nanti itu ada ya. Dan di dalamnya ada lagi beberapa algoritma gitu ya, ada random forest ya, ada LegGBM, ada yang lainnya gitu ya. Nah, itu nanti yang akan coba kita gunakan. Tapi alur kerjanya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi akan ada proses trainingnya baru menghasilkan model, model baru bisa prediksi gitu ya. Apakah nanti ketika ada data baru dia harus training lagi? Tidak, karena dia sudah ada model. Jadi dari data nanti bisa langsung ke model gitu. Jadi training ini sebenarnya diperlukan pertama kali saja Bapak Ibu ya. Walaupun nanti kalau ada data baru tambahan pengen nanti di training lagi ya, pengen dibuat lebih pintar lagi karena datanya tambah banyak, itu bisa saja. Cuma secara garis besar proses training ini hanya terjadi sekali saja gitu ya. Kalau sudah pernah berarti dia disimpan di sini, langsung disimpan di sini. Jadi prosesnya dari data bisa langsung ke sini. Gitu ya. Itu namanya model machine learning dan menghasilkan sebuah prediksi. Nah, keuntungan menggunakan machine learning ini pertama, kurang bergantung pada interaksi manusia. Jadi pertama bisa untuk menghemat apa namanya efisiensi baik dari segi tenaga maupun dari segi budget atau keuangan. Karena dengan adanya machine learning kita nggak perlu lagi ibaratnya menyuruh orang, meminta orang untuk melakukan proses yang itu mungkin nanti membutuhkan waktu yang cukup lama memahaminya, gitu ya. Nah, jadi
akan kurang berinteraksi dengan manusia jadinya. Yang kedua, prosesnya otomatisasi. Jadi dia otomatis. Kalau sudah jadi, dia bisa langsung memprediksi, gitu ya. Yang ketiga, terjadinya peningkatan dan perbaikan, gitu ya. Terjadinya peningkatan dan perbaikan. Nah, ini nanti kalau misalnya kita buat, akan ada proses perbaikan-perbaikan terus, sehingga nanti mesin learning-nya menjadi pintar dan gitu seterusnya. Penanganan data yang efisien dan berbagai macam solusi dari berbagai bidang. Makanya mesin learning ini banyak digunakan sekarang, gitu ya. Bapak Ibu sekalian menggunakan Maps ya, menggunakan Maps itu sebenarnya ada mesin learning di dalamnya. Menggunakan sosial media ya Instagram atau misalnya Facebook atau misalnya Twitter yang X sekarang namanya ya, itu di dalamnya ada mesin learning. Kenapa ada iklan? Itu dari mesin learning. Kenapa ada di YouTube itu menampilkan iklan-iklan yang mungkin berhubungan dengan yang kita sering cari di internet, itu karena machine learning, dan begitu seterusnya. Nah, itulah machine learning bagusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita coba pahami tipe-tipe dari machine learning ini sendiri. Ada 3 Bapak Ibu sekalian tipenya, ya. Diingat-ingat saja ya. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua unsupervised learning, dan yang ketiga reinforcement learning. Apa bedanya? Nah, ini bedanya. Kalau supervised learning, jadi seperti contoh yang saya buatkan di awal tadi, yaitu contoh bunga. Ya, contoh bunga yang saya buatkan di awal tadi, itu merupakan contoh dari supervised learning. Kenapa? Karena dari sana kita coba tandai. Jadi nanti kita tandai dulu datanya. Oh, data bunga yang kelopaknya besar ini bunga B, yang kecil bunga A, yang tengah-tengahnya besar bunga A, yang tengah-tengahnya kecil itu bunga B. Itu merupakan label namanya. Jadi kita tandai dulu, gitu ya. Sehingga nanti ketika ada data baru, ya, ada bunga baru, ingin kita prediksi, nanti kita sudah tahu apa saja yang mau untuk diprediksi. Udah ada pola-polanya sudah ada. Itu namanya supervise. Nah, di supervise ini ada 2, ada klasifikasi, ada regresi. Klasifikasi ini nanti outputnya dia bisa membedakan, mengklasifikasikan. Contohnya ini bunga A, ini bunga B. Itu klasifikasi tuh, ya. Regresi ini juga sama sebenarnya, tapi regresi ini berhubungan dengan angka, ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi supervise itu sudah ada pola-pola atau label istilahnya yang kita tandai. Nah, yang kedua ada namanya unsupervised. Unsupervised ini, jadi dia akan membuat labelnya sendiri. Nah, ini agak sedikit berbeda nih Bapak Ibu sekalian, dengan yang sebelumnya. Kalau tadi klasif unsupervised itu sudah kita kasih tadi pola-polanya, sudah kita tandai tadi pola-polanya, kalau unsupervised dia cari sendiri. Dia cari sendiri nanti, makanya namanya clustering. Gitu loh. Oh, ini bunganya hampir-hampir mirip gitu ya. Maka nanti dia menjadi kelompok yang pertama. Oh, bunga yang satunya itu hampir-hampir mirip, gede-gede nih. Jadi dia satu kelompok lagi. Oh, bunganya ini yang hampir mirip-mirip nih, agak-agak besar gitu ya. Agak-agak besar nih bunga, tapi nggak besar banget. Nanti jadi satu kelompok sendiri. Nah, ini namanya unsupervised. Jadi dia mengenali sendiri, membuat labelnya sendiri, tidak kita ajarkan. Gitu lah. Nah, itu unsupervised. Jadi dia akan belajar sendiri, mencari sendiri polanya, sehingga nanti dia bisa membedakan mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan begitu seterusnya. Itu namanya unsupervised. Yang ketiga ada namanya reinforcement learning. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi membuat yang pertama supervised membuat label, kita buat label, unsupervised dia sendiri yang buat label. Kalau reinforcement learning, ini nanti dia akan belajar sendiri. Dia akan trial dan juga error. Pernah dengar, lihat mobil Tesla yang bisa jalan sendiri Bapak Ibu sekalian di kota gitu ya. Di Amerika sana mobilnya bisa jalan sendiri, nggak ada sopirnya, bisa
kita mau kemana dia bisa belok kiri, belok kanan, ada orang dia berhenti dan sebagainya, itu merupakan salah satu bagian dari reinforcement learning. Karena dia trial dan juga error, gitu ya. Nah, ini merupakan pengembangan ya tentang bagaimana membuat machine learning yang kita buat itu dicoba dulu, kalau error perbaiki lagi, coba lagi, perbaiki lagi, dan begitu seterusnya. Ini namanya reinforcement learning. Jadi kita sudah belajar 3 tadi ya. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning, dan ketiga-tiganya berbeda dalam proses pengerjaannya, gitu ya. Nah, di teknologi Microsoft itu sudah ada yang namanya teknologi untuk machine learning ini sendiri. Ada alat-alatnya sendiri, gitu ya. Kalau di dalam machine learning, Bapak Ibu sekalian, namanya ada Azure Machine Learning, gitu ya. Ada Azure Machine Learning. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa coba ya. Nanti saya coba praktekkan ya, Azure Machine Learning ini. Nanti ada study kasus tersendiri. Selain itu juga ada alat-alat yang lain, ada cognitive service ya. Ini untuk AI nih ya. Ada bot framework ya. Ada juga nanti alat-alat yang lain gitu ya, ada untuk deep learning framework dan sebagainya. Jadi intinya AI dan ML tools ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah disediakan oleh teknologi Microsoft. Ya, sudah disediakan oleh teknologi Microsoft dan kita tinggal menggunakan. Ya, walaupun sebenarnya dalam penggunaannya Bapak Ibu sekalian, karena kita menggunakan cloud computing tentunya nanti ada yang berbayar, gitu ya. Tapi kita akan coba untuk praktek memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu bagaimana cara kerja machine learning dengan menggunakan teknologi cloud computing yang ada di Azure, gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga, menyiapkan data untuk machine learning itu sendiri. Ya, bagaimana menyiapkan data untuk machine learning itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyiapkan data di machine learning. Pertama, pastikan data kita itu sudah seragam, ya. Jadi data yang ada harus mewakili kelas yang kita inginkan. Ya, contohnya, misalnya kita ingin membuat sebuah sistem yang dapat mengenali anjing dan kucing. Maka nanti pastikan hewan yang tepat pada kelas yang tepat, gitu ya. Jadi foto-foto anjing dijadikan satu, foto-foto kucing dijadikan satu tempat juga. Jangan nanti ada foto anjing di dalamnya ada foto singa. Nah, itu nggak tepat itu. Ya, sehingga nanti kalau kita masukkan foto singa, dia memprediksinya itu foto foto anjing gitu ya. Nah, makanya di sini harus diperhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kita memastikan bahwa data kita itu sudah benar. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada namanya pembagian jumlah data. Jadi ada data itu yang kita gunakan sebagai proses melatih, ada data yang kita gunakan untuk proses untuk memprediksi. Contoh tadi, contoh bunga tadi ya, contoh bunga di awal tadi yang saya contohkan. Nah, bunga-bunga di awal tadi kita prediksi, kita coba latih gitu ya, kita kenalkan, oh ini bunga A, ini bunga B, ini bunga A, ini bunga B, dikenalkan gitu ya. Nanti kita siapkan data baru lagi yang mana digunakan untuk mencoba melakukan testing. Apakah bisa dengan data baru, sistem yang kita buat bisa mengenali, gitu loh. Jadi jangan semua data nanti data yang proses untuk kita ajarkan, yang kita training, itu juga yang kita gunakan buat testing. Nah, itu nanti nggak bagus itu sistemnya, gitu ya. Kenapa? Karena datanya sama, seharusnya datanya berbeda. Dan data training ini harus lebih banyak daripada data testing. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada namanya preprocessing, gitu ya. Setelah membagi dan memilah data, kita tentu harus melakukan preprocessing yang mengekstrak fitur namanya ya, dengan cara membersihkan data dari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya di sini ada proses untuk pengenalan tadi, ada kelopak bunga yang besar, gitu ya, ada kelopak bunga yang kecil, tangkai panjang, tangkai pendek, dan begitu seterusnya. Nah, ini namanya proses untuk mengekstrak fitur. Ya, proses untuk mengekstrak fiturnya atau mengenali pola-polanya.
Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya ada juga namanya training dan testing Bapak Ibu sekalian. Ya, ini agak-agak mungkin kalau misalnya agak susah nanti boleh ditanyakan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya penjelasan saya. Ini anggap kita memiliki data. Data tadi adalah data bunga, ya. Data bunga, banyak nih gitu ya data bunganya. Nah, kita akan bagi data tersebut menjadi 2 bagian. Biasanya ya, kalau orang-orang biasanya gunakan 70-30 ya. Apakah ada pakemnya? Tidak juga sih sebenarnya, ya. Tapi kebanyakan dari penelitian itu pakainya 70-30. 70 untuk training, 30 testing. Oke ya. Nah, pada proses training ini, Bapak Ibu sekalian, ini juga dibagi lagi. Ada yang nanti 70-nya untuk training, ada 70 lagi untuk testing. Seperti ini maksudnya. Jadi ada testing itu yang ada dalam training, ada. Ya. Ada testing itu yang ada dalam training. Tapi ada testing juga yang itu di luar dari training. Nah, jadi nanti ini yang akan digunakan nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi proses melatih data itu juga harus dikasih semacam soal gitu ya, dikasih ujiannya biar nanti dia benar nggak sih gitu ya. Makanya ada namanya testing set gitu ya. Nah, inilah yang biasa digunakan Bapak Ibu sekalian, ada training, ada testingnya. Oke, sebelum kita lanjut ke studi kasus, Bapak Ibu sekalian, Mbak Melinda mungkin bisa dibagikan kodenya ya. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi nanti redeem code dan juga feedback form gitu ya. Di sini ada feedback form umpan balik mengenai kegiatan